Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Ernanto, salah satu pengusaha fashion di Kabupaten Garut dan pemilik lembaga pelatihan vokasional LKP Holistika Institute. Dari dua perusahaan ini, saya menjadi finalis nasional Wirausaha Muda Mandiri untuk kategori Wirausaha Sosial di tahun 2018 dan mendapatkan anugerah sebagai UKM berprestasi tingkat Kabupaten Garut di tahun 2019. Saya pun memegang sertifikat kompetensi pengelola UKM dan sertifikat kompetensi konsultan pendamping UMKM dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, alhamdulillah di tahun 2019 saya pun berkesempatan bergabung sebagai pendamping program One Pesantren One Product, di mana saya bisa sedikit berbagi dengan para pengelola pondok pesantren dalam rangka mengembangkan bisnis di pondok pesantren. Menariknya adalah saya justru lebih banyak belajar ketika melakukan proses pendampingan di pondok pesantren. Salah satunya saya mempelajari bahwa ternyata model bisnis di pondok pesantren ini memiliki kesesuaian dengan filosofi kewirausahaan sosial. Sehingga ketika kita mau mencoba menerapkan model bisnis kanvas di pondok pesantren, rasanya kurang begitu relevan jika hanya menggunakan bisnis model kanvas konvensional yang terdiri dari 9 blok. Kita mesti mengembangkan social business model kanvas yang terdiri dari 13 blok, ada 4 blok tambahan dari konvensional yang bisa menggambarkan secara utuh bagaimana model bisnis yang dikembangkan oleh pondok pesantren. Tambahannya adalah adanya blok problem, adanya blok potential, adanya blok beneficiary, dan adanya blok impact. Saya sendiri sebenarnya lebih senang memulai menyusun sosial bisnis model kanvas ini dari blok problem dan juga blok potensial. Identifikasi terhadap potensi pesantren ini menjadi kunci penting untuk menentukan bagaimana model bisnis yang dikembangkan di pesantren yang sesuai dengan karakteristik pesantren. Setelah itu baru kita akan bisa memulai menentukan value proposition, terus kemudian key activity, key resources, key partner, terus kemudian juga menentukan segmentasi pasar. Nah, terus juga menentukan customer relationship, channel, cost structure, dan revenue stream seperti layaknya menyusun model bisnis kanvas konvensional. Nah, cuman perbedaan lainnya adalah di sini kita pun perlu menentukan blok beneficiary atau penerimaan manfaat sehingga menjadi tidak kabur. Apakah kita akan menempatkan para santri itu sebagai beneficiary atau customer segment? Pun demikian dengan stakeholder yang lainnya. Apakah kita akan menempatkan para alumni itu sebagai beneficiary, customer segment, atau sebagai key partner? Ini menjadi jelas ketika sosial model bisnis kanvas ini diterapkan di pondok pesantren. Tentu saja selain itu kita pun juga perlu menerapkan analisis impact sosial, baik itu untuk internal pesantren ataupun sosial yang ada di lingkungan pondok pesantren. Itu saja pembelajaran yang berharga dari saya selama menjadi pendamping One Pesantren One Product. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.